Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali. Setiap harinya kita ada di jam 4 sore kurang lebih 30 menit. Kita akan ngobrol dengan narasumber kita setiap hari. Dan kali ini ada gue Herjuno Syaputra seperti biasa dengan berbagai bahasan yang coba kita bawa ke ruangan ini. Mulai dari politik, sosial, ekonomi, budaya, semuanya udah pernah kita bahas. Dan tentunya walaupun kita bahasnya kadang yang berat-berat, tapi kita coba bingkis ya dengan cara yang how do I say ringan ya, bungkus no bingkis. Oke, dengan yang ringan, dengan yang light biar teman-teman juga bisa dapat insight dan values-nya lebih gampang. Nah, kalau hari ini juga temanya pernah kita bahas beberapa kali lagi bagaimana ya anak muda dan demokrasi, itu yang coba kita bahas di podcast hari ini. Dan seperti biasa kita punya kurang lebih ada sekitar 10 platform untuk teman-teman nonton. Ada mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, semuanya @partai-perindo. Gampang banget, tinggal dipilih @partai-perindo. Terus RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, dan juga websitenya dari Partai Perindo. Jadi dari 10 platform tinggal dipilih aja mau nonton yang mana. Dan tema hari ini ya, ini menarik sekali, didominasi milenial dan Gen Z ya, Gen Z gitu ya. Bagaimana mereka berperan di pesta demokrasi. Dan seperti yang kita tahu bahwa 2024, 14 Februari kita akan ada pemilu besar seperti itu. Banyak anak muda dari sekarang, ya alhamdulillah pelan-pelan kita mulai memahami lah ya namanya iklim demokrasi, iklim politik di tanah air. Jadi mulai bisa, ya walaupun nggak tahu detail banyak, cuman paling nggak anak muda tahu, oh ini yang lagi bermasalah, oh ini pemerintah lagi punya wacana atau RUU ini. Nah, hal-hal kayak gitu yang pengen kita coba bangun biar anak-anak muda di luar sana makin paham bicara demokrasi di tanah air. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan berperan ya ke depannya. Dan itu yang coba kita bahas hari ini. Dan tamu kita hari ini menarik sekali, namanya keren sekali. Iya. Mantul sekali. Ternyata kalau ngobrol tadi, pantesan kita bisa sedikit nyambung. Ternyata ada Palembang ya. Ada Bang Timur Malaka Kemas. Apa kabar? Kalau ini namanya Timur Malaka Kemas, Bang. Betul. Panggilannya apa, Bang? Bang Timur. Bang Timur. Iya. Bisa Bang Malaka, bisa Bang Kemas, 3 nama tuh katanya. Artinya apa, Bang? Kalau Timur Malaka itu apa? Timur ya, Malaka wilayah. Karena dulu kakek saya dari Johor tuh belayar, dari ibu ngadep layarnya sebelah timur di Selat Malaka. Akhirnya udah namanya ya Timur Malaka. Karena family Kimas, ya udah Timur Malaka Kimas. Aduh, mantul sekali. Dan ternyata tadi ngobrol-ngobrol Palembang ya? Palembang, aduh, Bang Gita Galuh. Nggak mau pemper ini? Ayo, bawa. Ada. Cuko tengah dua ya? Iya. Baik. Cukup bagi dua. Cukup bagi dua, baca. Oke, Bang Timur sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau bicara Bang Timur nih, kita sebelum kenalan ya soal aktivitas segala macam dan juga bicara politik tadi, demokrasi anak muda. Bang Timur, teman-teman mungkin pengen nanya nih ya, atau mungkin bicara kenalan dulu lah kita. Betul. Sehari-hari kerjaannya seperti apa, backgroundnya seperti apa, Bang Timur? Ya, backgroundnya kita namanya wira swasta ya, kontraktor juga. Oke. Tapi 2021 kemarin sempat ya kena COVID kan kita, akhirnya pada rumah ini baru bangkit lagi. Betul. Betul. Jadi sekarang makanya besar nih waktu pandemi efeknya. Oh enggak, ini menunjukkan kesejahteraan. Kesejahteraan. Iya. Baik, Bang Timur. Iya. Jadi memang tadi pengusaha seperti ya, Iya. punya usaha segala macam. Tapi di luar itu ada hal lain yang dikerjakan? Ya, paling aktivitas kita sosial lah. Sosial. Dan bicara mengenai tema kita nih, pemilih muda ya. Iya. Di penduduk usia 17 sampai 30 itu memang ya Indonesia luar biasa loh, Mas. Jepang tuh lagi krisis anak muda. Muda betul. Sebisa mungkin disuruh hamil dan nikah gitu ya. Kita malah bonus demografi kan 2045. Nah, penduduk Indonesia teman-teman ya 17 sampai 30 mencapai 24,5%. Potensi politisi muda 21 sampai 30 tahun. 17,5% dari populasi sensus BPS. Dengan jumlah tersebut ya, Bang Timur ya. Pertanyaannya nih, demografi yang kita gaungkan ini sudah layak nggak sih sebenarnya anak muda istilahnya duduk di parlemen jadi politisi dari perspektif Bang Timur? Ya kalau perspektif ya udah layaknya lah sekarang yang muda-muda mimpin lah. Karena kan generasi muda, milenial, generasi ini masih cemerlang, betul, masih clean dia. Dan dia punya pemikiran yang otodidak dan kalau kita arahkan itu lebih bagus.
gitu. Karena dia brilian pemikirannya. Sekarang semua anak muda semua. Benar. Yang kita tua-tua tuh harus tahu diri lah. Parlemennya jangan dia terus 4L kan, 4 lo lagi kan. Kita ingin adanya pembaruan, pembenahan yang generasi muda untuk memimpin lah. Betul, karena kalau bicara anak muda ya, yang paling melek teknologi memang Gen Z milenial ini. Ya, bukannya kita mengecilkan generasi sebelumnya ya, Bang. Iya. Tapi karena memang kita lahir dan dibesarkan dengan teknologi yang memang berkembang, dan ini salah satu sebenarnya bagaimana anak muda ya sudah layak lah untuk tadi terjun ke dunia politik, dan sudah banyak sih sebenarnya, Bang. Iya. Contohnya udah banyak kalau bicara di Senayan, menteri juga anak muda. Iya, Menpora yang baru. Menpora baru Dito anak muda. Beda berapa tahun lama kita ya? Iya. Tetap lebih muda kita. Lebih muda ya, Bang ya. Iya. Oke, Bang Timur. Jadi memang sebenarnya anak muda bisa lah ya, ketika mereka berkreasi dan berkarya anak muda. Nah, kalau Bang Timur sendiri sebagai pribadi, sebagai politisi muda ya, ikut andilnya seperti apa? Pernah mencalonkan atau ngapain, atau mungkin kedepannya mau nyalonin atau seperti apa? Ya kalau insya Allah di Pesta Demokrasi itu besok kita ikut lah. Ikut serta. Nanti partainya kita lihat nanti. Masih verifikasi di KPU. Mau berapa partai ini? Takut saya. Jangan dilihat dulu partai, nanti tiba-tiba Bang Timur 3 partai. Nggak kayak kemarin kejadian. Bicara rekor ya? Enggak lah, bercanda gitu. Tapi Bang, ketika gini, terjun politik ya, ini kan gampang-gampang susah. Ini partai pun juga kan. Betul. Kalau Bang Timur apa sih pertimbangannya ketika ya mau ke politik atau milih partai dari pribadi sendiri? Ya kita ingin berbuat masyarakat yang terbaik lah, gitu. Karena saya ingat waktu Presiden Endrogen kemarin terpilih tuh kata-katanya sangat bagus. Apa, Bang? Jika kita anak muda atau rakyat yang tidak masuk di dunia politik, takutnya politik diisi oleh orang-orang jahat. Jadi orang baik itu harus ikut ke dunia politik. Jadi yang kita yang baik-baik, generasi muda yang masih bagus, baik, ayo terjun ke politik untuk perubahan ini, ikut berpartisipasi. Benar, karena lagi-lagi ya kalau kita lihat kan ya contoh-contoh yang sudah-sudah ya, Bang ya. Betul. Karena memang niatnya memang beda. Nyari uang malah. Nyari uang semua. Niatnya udah indah, bundanya udah beda dia. Iya. Makanya kadang bukannya mengecilkan ya, tapi ketika terjun ke politik harusnya orang-orang itu udah selesai ya, Bang ya, sama tadi mau nyari uang atau apalah gitu ya. Karena ya politik pure tadi, sosial, kerja nyata. Nah, kalau Bang Timur sendiri, tadi kan sudah istilahnya udah settle lah, punya usaha sendiri. Kenapa masih mau ke politik? Karena banyak orang yang ngerasa, ngapain, udah settle, udah aman. Ya kita pengen tahu di dalamnya kayak seperti apa, kan kita ngeliat hanya di luar doang. Di luar parlemen, seperti ini, di dalamnya kayak gimana sih? Ya aku pengen tahu di dalamnya, kita harus tahu di dalamnya. Oke. Tapi takut nggak, Bang, ketika kita, ya yang contoh yang sudah ya, bahwa kadang selama ini kan kita di luarnya aja. Benar. Wah ini politisi kok pada gini amat. Coba kalau gue masuk di dalamnya, pengen tahu ya. Karena kan itu yang kadang orang-orang, anak-anak muda ya, anak-anak muda baik itu pengusaha muda ngerasa kayak, waduh, politik tuh kotor, takut gitu kan, akhirnya bikin mereka nggak deh, nanti dulu. Kalau Bang Timur malah itu yang bikin Bang Timur bergerak ya. Untuk bergerak. Karena tadi ngerasa bahwa hal kayak gitu ya harus, kalau kita nggak ngerubah siapa lagi, Bang? Betul, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Tapi kalau Bang Timur sendiri ketika dapat kesempatan nanti, apa sih yang pengen dibawa? Bidang apa yang pengen mungkin diperbaiki? Ya kesosialan lah. Untuk masyarakat kayak bansos itu di kesosialan, sama hukum sih. Hukum? Iya. Kenapa, Bang, hukum kita? Ya selama ini kan udah bagus tapi kurang pembenahan lah. Hanya jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi sekarang udah dibuktikan kan. Betul. Nggak hanya di bawah aja kan. Betul. Kemarin kejadian seorang Bapak Menteri kan, itu kan berarti siapapun sekarang sepandang. Betul. Tidak ada yang kuat di mata hukum. Jika emang dia bersalah, mau dia menteri, mau dia rakyat, mau dia jenderal polisi pun harus sesuai di mata hukum sama semuanya sama. Dan itu yang memang pengen kita coba lihat ya, Bang, ke depannya bahwa politik dan hukum tadi. Nah, selain itu, Bang, tadi bicara kesejahteraan masyarakat ya. Ini juga kan kita tahu bahwa banyak pengangguran. Dari Bang Timur sendiri ngelihat bagaimana sih harusnya kita, katanya negaranya besar, demografinya besar, tapi masih banyak yang sulit nyari kerja, Bang. Apa pendapat Bang Timur?
ya kita harus APBN itu harus digunakan untuk sasaran yang pas. Makanya kita ikut di parlemen, khususnya ke Senayan DPR itu, kita akan sebagai pos kontrolnya anggaran. Betul. Selain kita membuat undang-undang, kontrol pemerintah, kita budgeting juga kan. Ya undang-undang harus pas. Kita arahkan uang ini APBN ini karena haknya rakyat di situ. Betul. Coba kalau kita gunakan dari 1.000 triliun itu, ambillah 200 triliun itu buat pendidikan. Kalau pendidikan dan kesehatan gratis kan aman kok Indonesia. Sama ini dua tools ini benar Bang. Udah Pendidikan dan BPJS kesehatan harus bayar. Gitu. Pendidikan dan kesehatan tuh dua gratis. item yang sangat menurut aku fundamental ya. Fundamental. Sangat basic. Kalau dua ini kita bisa tadi bebaskan ya, baik itu BPJS apa udah sangat membantu pastinya. Betul. Masyarakat tinggal nyari yang lain kan ya. Bukan bicara soal bayar sekolah atau bayar kesehatan, tapi lagi-lagi ya ini harapan kita ya Bang. Betul. Ya. Tapi Bang, di tengah situasi politik yang seperti ini, Bang Timur optimis nggak sih bahwa pemilu kita nanti hasilnya lebih baik lagi di depan di 2024 atau seperti apa? Harus optimis. Harus dong ya. Iya, karena mindset kita positive thinking lah. Percaya itu pasti 2024 ini adalah generasi yang baru dan menyelesaikan rejim-rejim yang kemarin ada ya ditiadakan, serba baru semua. Gitu. Tapi bukan berarti ini loh Bang, nanti yang enggak kesinggung kita nonton kita. Maksudnya kita yang muda-muda mengisi yang ada yang dua juga ada yang bisa kita kombinasikan. Gitu. Karena memang tadi bahwa ya tua muda sebenarnya sama aja. Asal tadi memang punya kapasitas yang baik, ya, kualitas yang baik ya Bang Timur ya, dan nggak bicara soal tadi ego pribadi, betul. Ya, kepentingan masyarakat. Tapi Bang Timur dengan tadi terjun ke politik, ya pengalaman di luar itu, Bang Timur ngerasa sudah cukup belum sih amunisinya atau sekarang masih belajar atau meraba? Kalau lihat sebenarnya biaya itu nomor sekian lah. Kalau kita terjun ke masyarakat benar-benar dengan sendirinya rakyat mencintai kita. Nggak harus ngeluarin kos biaya tinggi kok. Kalau emang kita terjun ke bawah, masyarakat kenal, pendekatannya bagus, masyarakat disapa aja, diajak ngopi udah seneng. Gitu. Nggak harus kita harus ini penyakit orang Indonesia nih, money politiknya harus kita hindari. Itu nggak mendidik. Gitu. Ini serangan pajar. Kita 5 tahun cuma sekali 200.000, 5 tahun ke depannya jadi apa? Kan cuma hari itu doang dikasih. Kita tipe 5 tahun sengsara lagi. Karena memang tadi benar kata Bang Timur. Edukasi politik harus kita rubah. Gitu. Dan tadi yang siapapun yang mau nyalon kan memang harus turun ke bawah, ke masyarakat. Tadi bukan cuma ya timnya terus bagi-bagi apalah. Tapi jangan mentang-mentang. Ini anak pejabat, ini anak. Nah ada semua harus ke rakyat, harus ke bawah semua. Karena gampang Bang kalau anaknya pejabat mah ya kadang ya untuk jadi something ya somebody. Semua harus ke bawah semua. Harus belajar dia. Baik, Bang Timur, pesan mungkin untuk teman-teman yang menyaksikan, apa harapannya atau dari Bang Timur sendiri ke depannya pemilu kita apa? Ya harapannya anak muda harus mengisi semua pemilu ini, jangan golput. Gitu. Jangan golput, penting sih. Karena kalau beberapa tahun lalu kan golput tinggi banget. Golput paling tinggi. Karena gini Bang, anak muda ngerasa kayak ngapain sih nyoblos, nggak kenal gitu kan. Terus nggak ngaruh juga. Padahal itu pendapat yang salah sih. Itu harus merubah karena hak dia, satu tukang beca sama satu tukang Jokowi presiden sama haknya. Gunakanlah hak kalian itu karena itu undang-undang. Kalau kalian nggak mengasih hak, bagaimana ikut berpartisipasi dalam politik? Jadi cuma 5 tahun sekali kok, 5 menit ke TPS. Jangan golput ya. Jangan golput. Walaupun nanti, kalaupun nggak kenal ya, ini tugasnya kita kan ngelihat siapa nih kira-kira ya. Iya. Lihat aja kiri kanan, denger kiri kanan ya Bang, pasti tahu. Oh ini ada calonnya, ada Timur nih. Timur Malaka nih. Timur Malaka Kimas nih. Kimas nih, kayak kenal nih namanya gitu ya ujungnya ya. Iya. Tapi itu penting bahwa buat teman-teman bahwa ketidaktahuan kita, ketidakacuan segala macam, acu tak acu itu tuh penyakit yang akhirnya membuat demokrasi kita rusak ya. Karena banyak anak muda ngerasa apatis, ngerasa ngapain nyoblos, ngapain milih si A si B. Tapi kan itu hak kita. Jadi tadi sama maunya siapapun, tukang bakso, tukang becak ya, siapapun yang teman-teman ya semuanya punya hak yang sama. Jadi gunakan hak suaranya Bang ya. Dan juga untuk anak muda seperti Bang Timur bilang tadi bahwa kalau punya ketertarikan di dunia politik, mulailah dari sekarang.
mulai hal menurut aku kecil-kecil Bang, kayak misalnya di kampung kita ada apa istilahnya organisasi apa ya, Iya. pemuda Karang Taruna. itu yang mau Dari ngomongin. kecil aja. Iya, Karang Taruna. Ikutin dulu Ikut hal aja kayak gitu dulu. di kampus apa ya Bang, OSIS apalah di Donor darah, iya, donor. bantu-bantu sosial. Itu Hal-hal kan dari hal kecil itu. Betul, yang itu nanti ngebangun kita untuk terjun ke ya hal-hal yang lebih besar. Bang Timur, Betul. terima kasih Iya. atas obrolannya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah nanti kita dengar Bang Timur apa keputusannya ya. Iya, amin. Partainya kemana? Jangan 3 partai ya, Enggak. apalagi 10. Saya takut nanti wawancara. Pokoknya di 2024 pasti kita kasih tahu. Baik ya. Bang, sebelum Juno tutup Bang Timur ya Oke. teman-teman, berkaitan dengan Partai Perindo, kayak aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turut tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini dan juga atau klik ini bit.ly/member Partai Perindo. Silakan websitenya. Oke. Dan juga untuk download aplikasi kita juga ada di sini, App Store dan Play Store. One click away, gampang banget. Semuanya ada informasi terkait Partai Perindo. Bang Timur sehat-sehat. Iya. Terima kasih. Makasih juga, sama-sama. Ditunggu kapan-kapan pempeknya sama cukonya. Oke. Siko bagi dua lah. Siko bagi dua lah. Terima kasih juga Makasih, untuk Partai Mas Perindo. Juno. Semoga sukses selalu dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Arjuno Syaputra. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh